Ketika banyak kementerian mengeluhkan anggarannya dipotong, justru ada kabar yang lebih mengejutkan. Seorang petinggi Kementerian Keuangan malah tersandung kasus korupsi yang merugikan negara hingga 16,8 triliun. Dirjen Kementerian Keuangan Isa Rahmatawarta resmi jadi tersangka dalam skandal Jiwasraya. Apakah ini menunjukkan bahwa Kemenkeu yang dipimpin Sri Mulyani tidak steril dari para koruptor? Mari kita bongkar kasus ini secara tuntas. Pada 7 Februari 2025, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Abdul Kohar mengumumkan bahwa Isa Rahmatawarta resmi ditetapkan sebagai tersangka. Kejagung menemukan bukti yang cukup bahwa Isa yang dulu menjabat sebagai Biro Asuransi Bapepam LK tahun 2006-2012 terlibat dalam kasus Jiwasraya yang merugikan negara triliunan rupiah. Ia diduga melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sri Mulyani dikenal sebagai Menteri Keuangan terbaik di berbagai penghargaan internasional. Tapi dengan terbongkarnya kasus ini, integritas Kemenkeu kembali dipertanyakan. Ekonomi dari Pergerakan Kedaulatan Rakyat atau PKR Gede Sandra menyebut bahwa ini adalah tamparan keras bagi Sri Mulyani. Artinya ia gagal membangun sistem yang bersih di lembaga yang ia pimpin. Masih segar diingatan kita, Desember 2024 lalu, Sri Mulyani berpidato di Hari Anti Korupsi Sedunia. Ia mengajak seluruh jajarannya untuk berperang melawan korupsi demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan. Tapi sekarang justru orang kepercayaannya terseret dalam kasus korupsi besar. Apakah janji-janji ini hanya sekedar omong kosong? Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Denny Surjantoro, mengatakan bahwa pihaknya menghormati proses hukum. Tapi pertanyaannya apakah hanya berhenti di sini? Bagaimana langkah Sri Mulyani untuk memastikan bahwa skandal seperti ini tidak akan terulang? Kasus ini menjadi alarm keras bagi Indonesia jika lembaga keuangan negara masih menjadi sarang korupsi. Bagaimana investor bisa percaya? Bagaimana rakyat bisa yakin bahwa pajak yang mereka bayar digunakan untuk kesejahteraan? Sekarang giliran kalian, apakah menurut kalian Sri Mulyani gagal menjaga integritas di Kemenkeu atau ada faktor lain yang harus kita bahas lebih dalam? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.